Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 akuntansi SMK Muhammad Suto Banjarmasin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Mohon maaf sebelumnya ya, karena dalam kurang lebih 1 bulan ini Bapak kurang dalam penyampaian materi pembelajaran. Jadi materi ini adalah untuk 1 bulan pembelajaran ya. Jadi kalian Bapak harapkan untuk selalu berkonsentrasi dalam penjelasan video ini ya dari Bapak. Perkenalkan, kita akan belajar bersama Bapak Haritia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Pertama kita akan belajar relasi dulu ya. Relasi itu adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan yang satu dengan himpunan anggota yang lain. Sebuah relasi yang terdapat dalam himpunan A dengan himpunan B biasa disebut sebagai pemasangan atau korespondensi dari anggota yang terdapat di dalam himpunan A ke anggota yang terdapat di dalam himpunan B. Ini bisa dibaca ya. Agak sedikit memusingkan, tapi kalau kalian memperhatikan penjelasan Bapak, insya Allah akan paham. Nah, himpunan itu adalah wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat anggota-anggota atau nilai-nilai. Lambang himpunan adalah kurung kurawal. Nah, contoh gambaran relasi ya. Nah, kata Bapak tadi kan himpunan itu seperti wadah, berarti dia ada tempat dan ada anggota-anggotanya. Contoh ini himpunan A, anggota-anggotanya ada Lucy, Andi, Nadia, Ahmad. Nah, himpunan B itu anggota-anggotanya ada Mukena, Kerudung, Kopiah. Kenapa seperti itu, Pak? Ini contoh aja ya. Jadi, yang namanya relasi kita menghubungkannya, biasanya menghubungkan antara himpunan yang ada di posisi kiri dengan himpunan yang ada di posisi kanan. Nah, kira-kira dari himpunan A ke himpunan B itu apa? Di himpunan A itu kan ada orang, tapi dia ada cowok ada cewek ya. Sedangkan di himpunan B itu ada pakaian ya. Tapi dia ada pakaian untuk cowok, ada pakaian untuk cewek. Jadi kita bisa menghubungkannya, merelasikan antara himpunan A dengan himpunan B. Lucy ini bisa memakai mukena. Lucy juga bisa memakai kerudung. Lucy nggak bisa memakai kopiah ya, berarti kita lanjut. Andi cuma bisa memakai kopiah. Nadia sama seperti Lucy, dia bisa memakai mukena, dia juga bisa memakai kerudung. Nah, dia nggak bisa memakai kopiah ya, karena lucu ya kalau cewek memakai pakaian cowok. Ahmad memakai kopiah aja. Nah, seperti itu gambaran relasi ya. Relasi dapat disajikan ke dalam diagram panah, diagram Kartesius seperti berikut ini ya. Nah, contoh suatu himpunan A 0125 dan himpunan B 12346 dengan syarat tiap anggota A ditambah 1. Artinya, anggota A itu kan ada 0125. Setiap anggota A itu ditambah 1, berarti 0 tambah 1 1, 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 5 tambah 1 6, seperti itu. Berarti diagram panahnya, nah 0 tambah 1, A-nya kan di kiri, B-nya di kanan. 0 ditambah 1 1 ya, 1 tambah 1 2, karena syaratnya tiap anggota A ditambah 1. 2 ditambah 1 3, 5 ditambah 1 6, seperti itu ya. Itu namanya diagram panah. Nah, untuk diagram Kartesiusnya tuh lihat ya. 0 dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 3, 5 dengan 6. Nah, itu adalah cara penyajian relasi ya. Ada 2, diagram panah dan diagram Kartesius. Nah, kita masuk ke fungsi. Fungsi adalah suatu relasi yang memiliki tepat satu, hanya tepat satu ya, anggota himpunan yang satu dengan himpunan yang lain. Fungsi itu hanya memiliki satu pasangan saja pada himpunan A ke himpunan B. Artinya fungsi itu tidak boleh lebih dari satu dan tidak boleh tidak memiliki pasangan. Contoh gambaran fungsi dan yang tidak. Nah, untuk gambar satu ini, dia fungsi atau tidak? Jawabannya tidak ya, karena pada himpunan A ada anggotanya yang memiliki lebih satu pasangan, yaitu yang satu ini. Nah, pasangannya 2 dan 4. Nah, berarti dia bukan fungsi ya.
Nah, untuk gambar 2, ini fungsi atau tidak? Jawabannya juga tidak ya. Karena pada himpunan A ada anggotanya yang tidak memiliki pasangan, yaitu 2 ya. Nah, untuk gambar 3, ini fungsi atau tidak? Nah, ini fungsi ya. Iya, karena pada himpunan A, anggota A ini tepat satu memiliki pasangan ke himpunan B. Artinya kalau fungsi itu dia pada himpunan awal, dia anggotanya hanya memiliki satu pasangan saja ke himpunan lainnya. Nah, gambar di atas adalah fungsi. Dari gambar di atas ada keterangannya, yaitu ada 3 keterangan. Yang pertama domain. Domain ini daerah asal ya. Nah, kalau daerah asal berarti kan dimulainya panah itu dari mana? Dari himpunan A. Berarti domainnya atau DF-nya itu si himpunan A, yaitu 0, 1, 2, 3. Kodomain itu daerah kawan. Namanya kawan berarti yang dipasangkannya ya. Berarti arah panah itu kemana? Ke himpunan B. Berarti kodomainnya atau KF-nya itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, untuk rank ini daerah hasil. Hasilnya itu yang terpanah apa aja? Ya, yang terpanah kan di himpunan B itu 2, 3, 4, dan 5. Ini kepake nanti untuk menjawab soal-soal ya. Nah, kita masuk dulu ke pengertian tentang substitusi. Substitusi adalah aturan memasukkan atau mengganti suatu nilai ke dalam suatu fungsi. Nah, bentuk fungsi itu ya, fx ya. Itu dia seperti fx sama dengan ax plus minus b. Ini fungsi linear ya, fungsi yang paling gampang. A-nya adalah angka, B-nya adalah angka, X-nya adalah variabel. Nah, itu untuk gambaran fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, nah itu sebenarnya AX kuadrat ya, tidak terbaca. AX kuadrat plus minus BX plus minus C itu fungsi kuadrat. Yang X-nya itu, yang di A itu X kuadrat ditambahin. Misal, Fx sama dengan 2X tambah 3. Kita misalkan Fx itu adalah mesin, yang di dalam kurung itu X itu adalah bahan. Berarti kalau mesinnya itu mesin blender, kita masukkan wortel kan jadi jus wortel. Kalau blendernya kita masukkan tomat jadi jus tomat. Kalau kita masukkan mangga jadi jus mangga. Seperti itu gambaran untuk fungsi ya. Fungsi itu ibarat mesin, mesinnya ada bahannya ya. Bahannya itu yang di dalam kurung itu, yang X itu. Nah, misal X-nya Bapak ganti A, jadi apa dia hasilnya? Yang pasti X-nya berubah jadi A, berarti hasilnya jadi 2A tambah 3, karena patokannya si Fx sama dengan 2X tambah 3. Misal Bapak ganti X-nya B, berapa hasilnya? Atau apa hasilnya? Yang pasti X-nya berubah jadi B, jadi 2B tambah 3. Nah, misal X-nya Bapak ganti 4, yang pasti X-nya berubah jadi 4, berarti 2 X-nya jadi 4 ya. 2 kali, nah dalam kurung 4 itu artinya kali ya. 2 kali 4 tambah 3 nanti berapa? 2 kali 4 kan 8. 8 tambah 3 ya 11. Seperti itu ya gambaran dari bentuk fungsi yang disubstitusikan dengan suatu nilai. Kita masuk ke contoh soal. Silakan dibaca. Diketahui himpunan A 0, 1, 2, 3 dan himpunan B min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jika Fx sama dengan 2X kurang 1, jika Fx-nya sama dengan 2X kurang 1, tentukan A diagram panah Fx jika A menuju ke B. Ini penting ya. Ada jika A menuju ke B, berarti yang awalnya adalah himpunan A, yang ditujunya adalah himpunan B. Berarti kita ambil patokannya si A ya. Yang ke pertanyaan B, domain, kodomain, dan rank. Ini gampang ya, setelah kita menjawab pertanyaan A dulu. Cara menjawabnya, kita tulis dulu yang diketahui. Nah, itu yang diketahui.
Lalu kita jawab pertanyaan A, diagram panah fx jika himpunan A menuju ke himpunan B. Berarti kita tulis dulu fx-nya berapa? Fx-nya 2x kurang 1. Yang jadi himpunan awal si A. A ini punya anggotanya 0, 1, 2, 3 ya. Berarti x-nya diganti dengan himpunan A yang 0, 1, 2, 3. Berarti x-nya kita ganti dengan 0 dulu. Jadi 2 kali 0 kurang 1, 2 kali 0, 0, 0 kurang 1, min 1. Seperti itu ya. Berarti si 0 hasilnya min 1. Kita ganti lagi 1, x-nya kita ganti 1. Berarti 2 kali 1 kurang 1. 2 kali 1, 2. 2 kurang 1, 1. Berarti si 1 hasilnya 1 pada bentuk fungsi fx sama dengan 2x kurang 1. Nah, kita ganti lagi x-nya dengan 2, berarti 2 kali 2 kurang 1, 2 kali 2 4, 4 kurang 1 3. Berarti si 2 hasilnya adalah 3 ya. Pada bentuk fx sama dengan 2x min 1. Lanjut ke yang ketiga ya. X-nya kita ganti 3, berarti 2 kali 3 kurang 1, 2 kali 3 6, 6 kurang 1 5. Nah, langsung kita tulis diagram panahnya. Diagram panah itu kan ada 2 himpunan. Yang jadi himpunan awal biasanya di kiri ya, berarti himpunan A-nya di kiri, himpunan B-nya di kanan. Yang jadi himpunan awal ini nanti adalah awal dari panah ya. Nah, itu kan si A itu ada anggotanya 0, 1, 2, 3. Tadi kita sudah mensubstitusikan nilai 0, 1, 2, 3 itu ke dalam fungsi. Hasilnya 0 itu min 1, 1 itu 1, 2 itu 3, 3 itu 5. Berarti 0 ini min 1 ya hasilnya. 1 ini 1 hasilnya, 2 ini 3 hasilnya, 3 ini 5 hasilnya. Kenapa seperti itu Pak? Lihat pada perhitungan tadi ya. Nah, kita menjawab yang B lagi. Nah, ini adalah hasil dari jawaban A. Nah, kita menjawab tadi kan pertanyaan B, domain, kodomain, dan rank. Domain itu adalah daerah asal. Daerah asal itu berarti si himpunan awalnya siapa tadi? Si A ya, berarti 0, 1, 2, 3. Berarti domainnya atau DF-nya 0, 1, 2, 3. Kodomain itu daerah kawan. Daerah kawan itu berarti kawannya si himpunan A berarti himpunan B. Berarti min 2 sampai 5. Berarti KF-nya min 2 sampai 5. Nah, rank itu daerah hasil atau hasil perhitungan pada pemasukan himpunan A ke fungsi. Tadi kan tuh berapa tuh? 0, min 1, 1, 1, 2, 3, 3, 5. Berarti min 1, 1, 3, 5. Berarti ranknya atau daerah hasilnya min 1, 1, 3, 5. Atau yang terkena panah siapa? Itu adalah ranknya. Nah, seperti itu pembelajaran pada bulan Januari sampai pertengahan Februari. Silahkan kalian catat untuk tugasnya, nanti Bapak berikan juga. Perhatian banget ya, kalian kalau tidak paham diulang-ulang video penjelasan dari Bapak ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.